Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kitab Tadkiratus Sami wal Mutakalim. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu masih berkenaan dengan adab seorang guru di dalam pengajarannya, ya. Yaitu yang ke-10. Sebelumnya sudah sedikit dibahas bahwa di poin yang ke-10 ini seorang guru mesti memberikan penjelasan tentang kaidah-kaidah dari ilmu yang diajarkan, ya, agar dia memiliki pemahaman dasar yang mencakup ya bagian-bagian penting dari ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wakadzalika kullu aslin wa ma yubna alaihi. Ya, begitu juga setiap asal dasar yang dibangun di atasnya min kulli fannin yutaju ilaihi, dari setiap fan, ya, disiplin ilmu yang dibutuhkan, min ilmai tafsir wal hadis, ya, dari dua ilmu yaitu ilmu tafsir dan hadis, wa babi usulaidini wal fiqhi, ya, dan bab-bab usuluddin, ya, itu maksudnya ilmu akidah dan juga usul fikih, wa nahwi, dan ilmu nahwu, wa tasrifi, ya, tasrif, wal lughah, ya, bahasa, maksudnya matan bahasa atau mufradat, ya, kosakata, atau syair, termasuk juga syair-syair, ya, teks-teks berbahasa Arab, wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya. Imma bi qiraati kitabin fil fanni, ya, bisa dengan membaca suatu kitab dalam bidang ilmu tersebut, au bitadrijin ala tuli, ya, atau dengan perlahan-lahan dan terus-menerus, ya, berkesinambungan. Ya, jadi melalui pembelajaran secara bertahap, ya, dan terus-menerus berkesinambungan, ya, pelajari berbagai bidang ilmu-ilmu syar'i ini, ya. Wa hadza kulluhu idza kana syaihu 'arifan bitilkal fununi, dan semua ini apabila memang syekh tersebut, ya, guru tersebut mengetahui, memiliki ilmu terhadap berbagai disiplin ilmu tersebut. Ya, wa illa fala yata'arradu laha, ya. Dan jika tidak, wa in la, ini asalnya in dan la. Dan jika tidak, maka janganlah dia menampilkan diri padanya ataupun menyodorkan diri kepadanya. Ya, artinya kalau memang belum menguasai, ya, pada ilmu tersebut, ya, jangan dulu kemudian mengajarkannya, ya, sebelum memang betul-betul dia menguasai ilmunya, ya. Bal yaktasiru ala ma yutkinuhu minha, ya. Tetapi hendaklah dia membatasi diri, ya, terhadap apa yang dia mutkin darinya. Jadi pada ilmu yang memang dia mutkin padanya. Mindalika wa mindalika, dan diantara hal itu juga yang perlu disampaikan kepada murid, ya, nawadiru mayaqau minal masailil gharibah. Itu hal-hal yang langka yang terjadi, ya, dari
permasalahan-permasalahan yang asing, ya. Jadi memang ini kadang ada hal-hal yang menarik ya, membuat orang jadi tertarik untuk mengetahuinya, ya hal-hal yang asing ini sebagai pendorong ya mereka untuk bersemangat untuk lebih giat lagi mendalami ilmu ya. Jadi ada hal-hal yang asing, yang unik yang perlu disampaikan ya. Wal fatwa ajibah, fatwa-fatwa yang unik ya, yang yang tidak biasa ya. Wal ma'ani ajibah, dan juga makna-makna yang menakjubkan, yang ajaib. Wa nawadiril furuqi wal mu'ayat. Ya. Dan perbedaan-perbedaan, ya Allah, mu'ayat nih apa maknanya belum saya temukan. Ya kayaknya maksudnya ya hal-hal yang langka ya, furuk itu kan yang menjadi sisi-sisi perbedaan ya dari berbagai istilah. Ya, misalnya yang ditulis oleh Al-Qarafi ya, furuk dan furuk fikih. Ada istilah-istilah fikih yang ada sisi kesamaan dan juga ada sisi perbedaannya. Ya, atau dalam furuk lugawiyah begitu ya. Ada hal-hal yang muradif yang sinonim tetapi memiliki sisi perbedaan. Wa min dzalika, dan di antara hal itu juga ya ma la yasaul fadila jaluhu ya. Ya, seorang yang memiliki keutamaan ya dia tidak boleh tidak mengetahuinya. Tidak boleh bodoh terhadapnya. Kalau tidak diperkenankan dia tidak mengetahuinya. Artinya orang yang ingin memiliki keutamaan hendaklah dia memiliki ilmu ya terhadap hal-hal berikut ini ya, yaitu ka'asma'il masyhurin minas sahabah, seperti nama-nama yang terkenal dari para sahabat, wa tabi'in, dan juga tabi'in, wa man ba'dahum min a'immatil muslimin, dan orang-orang yang setelah mereka dari para pemimpin kaum muslimin, wa kibari zuhad, ya, dan para ahli zuhud yang besar, wassolihin, orang-orang soleh, wal khulafa'il arba'ah, ya, seperti para khalifah yang 4, wa baqiyatil asyarah, ya, dan juga 10 sahabat lain yang dijamin masuk surga ya, yaitu selain khulafaul arba'ah ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, dan juga ada Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Said bin Zaid. Yaitu 10 sahabat ya yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Wa nuqaba'il isna asyar, dan juga para nakib ya, para pemimpin yang berjumlah 12 ya, yaitu maksudnya yang dipilih oleh Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat Madinah ya untuk memilih 12 pemimpin dari mereka itu. Itu dalam peristiwa Baiat Aqobah ya. Dalam Baiat Aqobah Rasul menyuruh para sahabat Madinah untuk memilih 12 pemimpin ya, dari kalangan mereka. Nah, ini juga perlu diketahui, nanti dilihat di dalam buku Sirah ya. Wal Badriyin, dan juga para sahabat yang ikut di dalam perang Badar ya, yang berjumlah 313 orang. Perlu diketahui siapa saja namanya ya, dan ini sudah dituliskan biografi beliau ini, biografi para sahabat ini dalam kitab-kitab ya para ulama ya, misalnya Sifatus Safwah ya yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, itu menyusun sesuai urutan ini ya, dimulai dari 10 sahabat yang dikabarkan ya akan masuk surga ya, begitu juga
para ahli badar dan seterusnya. Nah, itu perlu kita ketahui ya biografi mereka. Atau juga kitab lain ya yang memuat tentang sirah para sahabat seperti Syiar A'laman Nubala ya tulis oleh Imam Az-Zahabi ya. Atau juga yang ditulis oleh Ibnu Hajar misalnya Al-Isobah fi Ma'rifatis Sahabah. Begitu juga oleh Ibnul Athir ya, kitab Asadul Ghobah ya. Itu adalah kitab-kitab biografi ya yang memuat biografi para sahabat. Wal muksirin dan juga para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, atau yang banyak berfatwa ini khususnya al-muksirin, nanti ada para sahabat yang tergolong al-muksirun ya dalam hal fatwa yang banyak memberikan fatwa, mereka dikenal sebagai ulama ya dari para sahabat, dan juga ada yang mutawasitun yang pertengahan, ada yang mukilun yang sedikit diantaranya misalnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ya. Wal Abadillah dan Abdullah. Nah ini ya ada Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Amr bin As. Para sahabat Abadillah yang banyak menjadi rujukan ilmu, yang menyampaikan ilmu ya kepada para tabi'in yang banyak kita temui nama-nama mereka ya di dalam ilmu-ilmu hadis, fikih dan sebagainya. Wal fuqaha sab'ah dan ada 7 ahli fikih Madinah ya, ini di kalangan tabi'in ya. Sebelum nanti ke masa tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan imam-imam mazhab ya, wala imatil arba'ah. Di masa berikutnya itu Imam Malik ya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Fayad bitu asma'u, hendaklah dia menghafal nama-nama mereka, wa kunahum ya, kunyah-kunyah mereka, wa amarahum umur-umur mereka, wa wafayatihim dan wafatnya mereka ya, kapan mereka wafat, wa ma yustafadu min muhasini adabihim dan juga apa yang bisa diambil faidahnya dari bagusnya adab mereka, wa nawadiri ahwalihim dan ahwal kondisi-kondisi akhlak kepribadian mereka yang langka ya, yang artinya yang jadi keistimewaan mereka masing-masing ya dalam karakter mereka, dalam akhlak mereka ya, termasuk dalam ibadah mereka ya, itu perlu diteladani. Ya, khususnya yang banyak menyoroti dari segi sifat, dari segi karakter ya. Misalnya dalam kitab Sifatus Shafwah ya, ini ditulis oleh Ibnu Jauzi, itu menceritakan karakter-karakter yang istimewa dari mereka itu ya. Fayasulu lahu ma'atuli, maka dia akan menghasilkan yang disertai dengan dalam waktu yang lama ya menguasai orang-orang tersebut, orang-orang soleh tersebut ya, dia akan menghasilkan akan didapatkan fawaid katsirah ya, banyak manfaat ya, katsiratun naf'i wa nafais gharizatul jam'i, dan juga hal-hal yang sangat berharga ya, gitu, yang sangat banyak. Wal yahdhar kullal hadar min munafasati ba'dihim li kathrati tahsilihi au ziyadati fadailihi. Nah, kemudian penulis mengingatkan untuk para guru ya, para syekh ya, maka berhati-hatilah dengan kehati-hatian yang tinggi ya, sangat berhati-hati ya dari munafasah di sini
Artinya, wallahu alam, mungkin merasa tersaingi ya oleh murid misalnya, sebagian dari murid ya karena dia banyak ya menghasilkan ilmu ya, itu atau tambahan, kemuliaan. Jadi seorang guru justru tidak boleh merasa, apa namanya, disaingi oleh murid karena murid itu kemudian dia lebih banyak, menghasilkan ilmu ya, mendapatkan ilmu. Justru harus merasa bangga ya, seorang guru harus merasa bangga ketika muridnya, mendapatkan lebih banyak ilmu, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan oleh gurunya misalnya. Itu harus bangga ya, harus bersyukur hal itu. Kenapa? Lianna thawaba fadaili ma'inun ilaihi. Karena pahala, keutamaan mereka, murid-murid itu ya kembali kepada guru itu sendiri, ya dia akan mendapatkan bagian pahala yang mengalir. Wa husna tarbiyatihim mahsubun alaih, dan baiknya ya pendidikan terhadap para murid itu dihitung sebagai pahala ya yang juga akan didapatkan oleh guru, gitu ya. Jadi, jangan menilai dari sisi, apa, negatif. Ya justru kita harus merasa bangga, bersyukur ketika murid mendapatkan keilmuan yang lebih dari gurunya. Walau min jahatin fi dunya doa ya, bagi guru ya dari pihak mereka yaitu para murid itu, ya ada doa ya di dunia ini, dzikrul jamil ya, menyebutkan, penyebutan yang bagus. Artinya murid-murid itu tidak akan melupakan guru-guru mereka ya, mereka akan ingat kebaikan para guru yang telah mengajarkannya, yang mendidiknya. Wafil akhirah, dan juga di akhirat, sawabul jazil. Ya, ada pahala yang banyak yang akan didapatkan oleh guru gitu ya. Itu poin yang ke-10. Nah, kemudian berikutnya ya kita masuk ke poin yang ke-11, al-hadi asyar. Ya, poin yang ke-11, tentang adab guru dalam pengajaran terhadap murid-muridnya. Allah yudhira li talabati tabdila ba'dihim ala ba'din. Ya, janganlah seorang guru itu ya menampakkan kepada murid-muridnya ya melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain, ya terhadap sebagian yang lain. Indahu di sisinya fi mawadatin, dalam kecintaan, au i'tinain atau perhatian. Ya, jadi seorang guru harus bersikap adil terhadap murid-muridnya. Jangan sampai dia melebihkan, sebagian dari sebagian lain. Ya, dalam kecintaan dan juga perhatian, ma'atasawihim ya, bersamaan dengan persamaan mereka, persamaan murid-murid itu fis sifati, di dalam sifat-sifat, ya min sinnin ya dari segi usianya, au fadilah atau keutamaan, au tahsilin atau, capaian ya ilmu yang mereka dapatkan, au diyana atau agamanya. Fa inna dzalika rubbama yuhissus sadra ya. Hal itu ya, terkadang bisa membuat ya dada itu menjadi kasar ya, keras, ya tidak lembut ya hatinya, wa yunafirul qalba, dan membuat, hati para murid itu menjadi lari ya, menjadi tidak senang ya dengan ada sikap yang tidak adil. Ini penting sekali bagi seorang guru untuk bersikap adil ya terhadap murid-muridnya. Nah, fa in kana ba'duhum aktsaru tahsilan, nah maka jika sebagian mereka ya, itu lebih banyak, capaiannya ya, mereka meraih ilmu, wa asyadda ijtihadan, dan ada istihad kesungguhan yang lebih ya daripada yang lain, wa ahsana adaban, dan adab yang lebih bagus. Ya, jadi kalau ada memang kelebihan dalam hal ini, ya fa'adhara ikramahu ya, maka dia menampakkan penghormatannya, tabdilahu ya, memberikan, apa namanya, keutamaan kepada dia,
Ya, itu tidak mengapa ya. Wa bayyana anna ziyadata ikrami, dan dia harus menjelaskan bahwa ada penghormatan yang lebih ya daripada yang lainnya itu litilkal asbab ya. Karena sebab-sebab tersebut kita jelaskan bahwa murid ini punya kesungguhan yang lebih, punya adab yang lebih bagus daripada yang lain sehingga guru menampakkan kehormatan ya, penghormatan yang lebih kepada murid tersebut, berikan penghargaan, apresiasi ya. Fala ba'sa bidzalik, hal itu tidak mengapa. Li'annahu yunashitu, kan hal itu bisa mendorong semangat. Wa yab'atsu 'alal ittisab bitilkas sifat ya, dan juga mendorong mereka untuk bisa memiliki sifat tersebut, begitu ya. Walidzalika la yuqaddimu ahadan fi naubati ghairihi au yuakhiruhu an naubatihi illa idza ra'a fi dzalika maslahatan tazidu ala maslahati mura'atin naubah. Oleh karena itu jangan eh, apa namanya, menampilkan atau memberikan kepada seorang ya dalam menggantikan yang lainnya ya, atau mengakhirkannya ya dari menggantinya atau dari kedudukannya ya illa idza ra'a fi dzalika maslahatan, atau apabila kecuali apabila dia melihat dalam hal itu ada kemaslahatan ala maslahati muraatin naubah ya, yang lebih ya, ada maslahat yang lebih dalam memperhatikan naubah tersebut ya. Allah alam nih maksudnya gimana ya. Jadi mungkin seorang guru ya jangan kemudian menggantikan satu murid ya dari murid yang lain ya, menggantikan posisinya, menggantikan apa namanya tugas yang diberikan ya pada yang lainnya. Artinya kita harus bersikap terhadap murid-murid itu sesuai dengan kapasitas mereka ya, menempatkan kemampuan mereka yang beri tugas sesuai dengan kemampuan mereka ya. Nah, jangan kita menggantikan ya posisi posisi yang murid-murid itu ya, kecuali kalau kita melihat adanya kemaslahatan. Ya, fa in samaha ba'duhum li ghairihi ya fi naubatihi fala ba'sa. Kalau sebagian mereka berkenan ya untuk yang lainnya ya di dalam menggantikan dirinya, maka hal itu tidak mengapa. Wasanad guru dalika mufassalan. Nanti akan dirinci lagi ya, khususnya dalam pembahasan adab para murid ya, para muta'alim yang lebih rincinya. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwa seorang guru mesti memperhatikan kapasitas murid-muridnya ya, bersikap secara adil, menempatkan mereka sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Ya, atau bisa juga noba ini maknanya apa ya? Tempat dia ya di dalam belajar ya. Jangan, artinya kita harus menghargai apa namanya, ruang ataupun tempat murid-murid itu di dalam belajar. Ya, bahwa mereka memiliki tempat mereka yang khusus ya di dalam belajar ya dari gurunya, itu artinya kita harus memberikan mereka ya apa namanya ruang dan tempat agar mereka
yang mereka jadikan untuk belajar ya, tempat belajar begitu. Atau kalau misalnya asrama ya, pondok, ya kamar-kamar mereka gitu ya. Kita harus memberikan mereka secara adil ya ruangan-ruangan itu. Wallahu a'lam. Wa bagi an yatawaddada li hadirihim. Ya, dan hendaklah ya selayaknya bagi seorang guru untuk memberikan cinta ya kasih sayang kepada orang yang hadir ya dari mereka yang hadir dalam pembelajaran. Wa yadhkuru ghaibahum bi khairin wa husni sana'in. Ya, dan dia menyebutkan yang gaib dari mereka yang tidak bisa hadir, menyebutkan kebaikan dan juga pujian yang baik. Jangan sampai kita membicarakan kejelekan ya murid-murid yang tidak hadir itu. Itu memberikan contoh yang tidak baik ya di dalam hal melakukan ghibah, bicarakan kejelekan. Wain bagi an yasta'lima asma'ahum. Ya, selayaknya bagi guru untuk mencari tahu ya bertanya kepada yang lain ya atau berlangsung ya tentang nama-nama mereka ya untuk bisa mengetahui nama-nama murid. Nah, ini adab bagi guru ya karena guru itu bertugas untuk mendidik ya, memberikan bimbingan, pengajaran. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memberikan pendidikan kepada masing-masing murid kalau namanya saja kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya kenal terlebih terhadap murid, ya lalu kita bisa memberikan pendidikan kepada masing-masingnya itu. Ya, ya kecuali kalau memang terhalang ya untuk bisa mengetahui semua nama murid karena banyak ataupun ada kesulitan untuk bisa mengetahui masing-masingnya begitu ya. Wansabahum dan nasab-nasab mereka ya, wa mawatinahum tempat tinggal mereka, wa walahum dan keadaan mereka ya, karakter mereka, wa yuksirod doa lahum dan memperbanyak doa kepada mereka untuk mereka ya. Itu adab yang ke-11. Ya, kemudian yang ke-12 asani asyar an yuraqiba ahwala thalabah fi adabihim wa hadihim wa akhlaqihim batinan wa zahiran. Ini masih terkait sebenarnya dengan yang sebelumnya, yaitu seorang guru hendaklah mengawasi. Jadi kalau yang sebelumnya itu mengenal, yang berikutnya lebih lagi dia harus mengawasi ya melihat perkembangan dari keadaan murid-murid dalam adab mereka, ya dalam membimbing mereka ya, ada akhlak mereka begitu baik secara batin ataupun secara zahir. Ya, faman sodaro minhu min dzalika ma la yaliku min irtikabi muharramin. Ya, maka barang siapa ya di antara murid itu yang melakukan ya yang tidak layak ya berupa melakukan keharaman ya terjerumus kepada keharaman au makruh atau sesuatu yang makruh au mayu'addi ila fasadi halin atau yang bisa menyebabkan kepada kondisi yang rusak au tarki istighalin ya atau dapat meninggalkan kesibukannya dalam menuntut ilmu misalnya au isaati adabin fi haqqi syaihi au ghairihi atau buruknya adab ya yang eh, berkaitan dengan tidak memberikan hak bagi syekhnya atau pada yang lainnya, artinya tidak beradab kepada syekhnya ataupun kepada yang lainnya. Au kasrati kalamin bi ghairi taujihin wala faidatin. Ya, atau banyak berbicara ya tanpa ada arahan dan tidak ada manfaat. Ya, au hirsin ala kasratil kalam atau dia semangat dalam banyak berbicara au muasyarati man la taliku isyratuhu. Ya, atau dia bergaul dengan yang tidak layak ya orang yang tidak layak bergaul dengannya au ghairi dzalik atau yang selain daripada itu mimma sayati dzikruhu insyaallah taala dari apa yang akan datang penyebutannya insyaallah taala fi adabil muta'alim
dalam adab seorang murid. Ya, ar-radona. Jadi kalau guru ya melihat hal seperti itu dari murid ya, hal-hal yang tidak layak dari perilaku ya, perbuatan mereka, arada syaihu bin nahi an dzalika bihuduri man sadara minhu ghairu mu'aridin bihi wala mu'ayyinin lahu fa illam yantahi nahu an dzalika siron. Ya. Nah, syekhnya itu memperlihatkan larangan ya, menyodorkan larangan atau menampilkan larangan tersebut kepada murid-muridnya ya dari hal itu, dari perbuatan yang tidak baik itu ya. Dengan hadir murid yang berperilaku itu ya, tapi ini disampaikannya larangan tersebut secara umum kepada para murid-muridnya ya, ghairu mu'aridin wala mu'ayyin lahu ya, tanpa eh, apa namanya, dilarangnya itu langsung kepada orang tersebut ya, dan secara langsung ditunjuk ya gitu, itu tidak boleh ya. Jadi seorang guru ketika melihat ada perilaku yang seperti itu dilakukan oleh sebagian murid ya, atau salah satu murid, kita berikan larangan secara umum dulu kepada seluruh ya murid-murid ya yang ada, tidak langsung menunjuk kepada murid tersebut. Fa'ilam yantahi nahu andalika sana. Kalau ketika sudah diberitahu secara umum ya, walaupun maksudnya kepada orang tersebut, kepada murid tersebut yang memiliki adab yang tidak baik itu, ya kita sudah larang secara umum kepada murid-muridnya, tapi dia tetap saja ya belum berhenti dari perbuatan buruknya, maka kita melarangnya kepada dia langsung, tapi secara rahasia. Wanahu andali kasiron. Secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak boleh kita di awal-awal langsung menegur orang murid tersebut ya yang melakukan pelanggaran secara terang-terangan di hadapan murid-murid yang lain, itu akan menyebabkan harga diri dari murid itu jatuh begitu ya. Sehingga bukannya dia akan berubah kepada hal yang baik, justru malah akan dia menyikapinya dengan negatif ya, maka akan membuat dia down gitu ya dalam dalam sikapnya. Sehingga bukannya malah berubah, justru malah bisa jadi akan lebih parah gitu ya. Jadi hal ini memperhatikan perasaan ya dari murid-murid, karena murid-murid itu adalah manusia ya yang punya hati. Bagaimana kita membimbing mereka itu dengan memperhatikan perasaan-perasaan mereka. Wa yaktafi bil isyarati ma'a man yaktafi biha. Nah, ketika ada murid yang memang cukup ditegurnya dengan isyarat saja, ya cukup sudah dengan isyarat saja ya. Jangan secara terang-terangan. Failam yantahi nahu andalika jahron. Nah, kalau misalnya dia belum berhenti juga ya, maka guru itu melarang secara terang-terangan, wa yughallidul qawla alaihi, dan mempertegas ya perkataan. Jadi maksudnya apa namanya, memberikan peringatan ya secara keras. Ini tadahul hal, kalau memang kondisinya menuntut untuk itu. Lian jazira huwa wa ghairuhu ya, agar orang tersebut, murid tersebut eh, bisa apa namanya, bisa meninggalkan ya perbuatan buruknya itu, ya bisa apa namanya, mengetahui bahwa hal tersebut itu dilarang, hal tersebut itu tidak boleh dilakukan. Ya, bukan hanya dia tetapi juga yang lain, murid yang lain. Wa yata'addaba bihi kullu sami'in. Ya, dan setiap yang mendengarnya bisa memiliki adab ya, beradab. Ya, meninggalkan perilaku-perilaku yang buruk tersebut. Ya, jadi kalau memang
kondisinya. Jadi guru harus paham ya bagaimana situasi ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ya, ditegur secara apa namanya, secara isyarat dulu ya, tidak secara langsung gitu ya. Jadi ada tahapan yang perlu dilakukan. Nah, ketika memang hal itu tidak lagi berguna ya dengan isyarat itu, maka boleh secara terang-terangan ya, tapi tujuannya untuk merubah ya, untuk merubah kondisi mereka. Bukan malah guru hanya sebatas melampiaskan kemarahan saja. Ya, tapi yang diharapkan adalah dampak ya dari teguran kita, dari peringatan keras yang kita berikan atau bahkan hukuman, yaitu kita berharap ya mereka bisa berubah begitu ya dengan cara seperti itu. Fa illam yantahi fala ba'sa hina idzin bi tardihi wal iradi anhu ila an yarji'a. Nah, kalau masih belum berhenti juga ya dengan ditegur secara keras ya ataupun dihukum misalnya dia tetap begitu, maka tidak mengapa dia untuk bitardihi ya, mengeluarkannya ya, kalau dari pesantren misalnya dikeluarkan saja sudah. Ya, misalnya setelah 3 kali ya pelanggaran ya kita berikan apa namanya, peringatan 1, peringatan 2, ya nanti diberikan hukuman. Tapi kalau setelah itu mereka masih melakukan juga, ya tidak mengapa kita untuk mengeluarkannya. Ya, seperti itu disyaratkan ya dalam kisah Nabi Musa dan Khidir. Ketika 3 kali melanggar akhirnya hadza firaqu baini wa bainak. Ini adalah perpisahan antara aku dan kamu. Wal irad anhu ila an yarji'a. Nah, dan juga boleh berpaling, artinya kita berpaling dari murid itu, mengabaikannya begitu ya. Kalau misalnya dia masih ada ikut dalam pembelajaran, ya ketika memang sudah tidak berguna ya apa yang teguran kita, hukuman kita, ya sudah tidak diperhatikan lagi. Jadi merasa bahwa murid tersebut diabaikan oleh gurunya, sehingga hal itu bertujuan agar murid tersebut mau kembali ya, mau berhenti dari perbuatan buruknya. Wala siyama idza khafa ala ba'di rufaqaihi aw ashabihi min talabati muwafaqatahu. Nah, apalagi ya apabila dikhawatirkan sebagian teman dan sahabatnya dari murid-murid itu menyetujuinya, mengikutinya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi kenapa kita harus melakukan peringatan, lalu kemudian hukuman, sampai mengeluarkan, tujuannya agar jangan ya diikuti oleh murid-murid yang lain, oleh teman-temannya, sebagai pelajaran bagi yang lain itu. Ya, karena kalau tidak seperti ini, kalau dibiarkan ya itu akan murid-murid yang lain akan terbawa, akan terpengaruh ya oleh kenakalan murid tersebut. Gitu ya, karena hal-hal yang buruk itu biasanya lebih cepat menyebar ya daripada hal yang baik. Kadzalika yata'ahadu ma yu'amilu bihi ba'duhum ba'dan min ifsya'is salam. Begitu juga ya menekankan seorang guru dalam muamalah ya, dalam interaksi satu sama lain di antara murid itu ya, dari menyebarkan salam ya, ifsya'is salam ya, wa husni takhatubi fil kalam ya, baiknya pembicaraan apa namanya, interaksi dalam pembicaraan itu artinya berkata-kata yang baik, ya yang bermanfaat, pembicaraan yang bermanfaat, wa tahabub, saling mencintai, wa ta'awuni 'alal birri wat taqwa, wa 'ala ma hum bisadadihi. Ya, dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tolong menolong dalam mereka ya dalam perkara yang mereka ada di dalamnya. Maksudnya mereka ada di dalam kesibukan menuntut ilmu. Nah, maka satu sama lain para murid-murid itu didorong untuk tolong menolong, saling membantu dalam belajar tersebut, dalam keilmuan yang mereka pelajari ya. Kalau
Ada yang belum paham dari temannya ya, diberikan penjelasan kembali oleh muridnya yang paham. Ya, saling membantu, saling menolong. Ya, wabil jumlah dan secara keseluruhannya, fakama yu'allimuhum masaliha dinihim li muamalatillahi ta'ala. Ya, sebagaimana ya dia ya guru mengajarkan mereka kemaslahatan agama mereka ya untuk bermuamalah dengan Allah ya dalam ibadah mahdo ya dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Yu'allimuhum masaliha dunyahum li muamalatin nas. Ya, begitu juga seorang guru harus mengajarkan mereka kemaslahatan dunia mereka ya untuk bermuamalah dengan sesama manusia. Litakmula lahum fadilatu halatain. Agar sempurna bagi mereka keutamaan dua keadaan. Ya, keutamaan dalam hal kaitannya ya dengan dengan akhirat, ya, dengan agama, ya dan juga dalam akhirat mereka ya, dalam urusan agama mereka. Ya. Nah, baik ikhwah sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini sampai situ. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bebas siapa aja yang mau bertanya. Berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas, kalau ada ya. Ya, atau nanti kalau ada yang mau dites dalam membaca ya, menerjemahkan untuk berlatih ya membaca Arab gundul ini, maupun ini tidak 100% gundul ya, kita masih ada harokatnya. Itu boleh nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita setiap subuh ya kalau tidak ada halangan rutin ya mengkaji kitab-kitab para ulama. Ya, jadwalnya itu untuk hari Sabtu dan Ahad kita mengkaji Tadkiratus Sami ya. Nanti hari Seninnya membahas tentang Siroh ya. Hari Selasa membahas ushul fikih, lalu hari Rabu membahas Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Lalu hari Kamis membahas tafsir ya, tafsir As-Sa'di, dan hari Jumat membahas syarah hadis Arba'in Nawawi Ibnu Daqiqil Id ya. Jadi insya Allah kita rutinkan kajian kitab seperti ini untuk menjadi menguatkan pemahaman kita ya terhadap ilmu-ilmu syariat khususnya ya sebagai basic ya. Jadi yang kita pelajari ini, sebenarnya dalam Tadkiratus Sami ini membahas tentang bagaimana adab bagi orang yang berilmu ya, dan juga para penuntut ilmu ya, di mana banyak orang yang belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu syari, tapi adab-adabnya tidak diperhatikan. Ya, harusnya dengan ada tambahan ilmu itu menjadi ada tambahan ya bagi adab. Ini sangat penting sekali untuk kita pelajari ya. Karena banyak orang yang belajar ilmu tapi adabnya tidak bagus gitu ya. Adab kepada sesama muslim tidak bagus. Ya, mudah menyesatkan misalnya. Apalagi sampai mengkafirkan. Nah, itu juga bersikap keras kepada sama muslim ya, hanya karena tidak ada bukan golongannya ya, bukan satu majelis dengannya. Nah, ini adab-adab seperti ini yang harus kita perbaiki ya, kita terapkan dalam diri kita. Baik ikhwah sekalian, kalau ada bertanya silakan. Ya, kalau belum ada ya insya Allah nanti dalam pertemuan yang akan datang ya, kalau ada yang mau latihan membaca ya, nanti silakan saja langsung di
sampaikan ya di grup ataupun ke WA saya. Demikian ikhwah sekalian untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.